Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada Ustadz Abu Jibril kami persilahkan. Kita sambut Ustaz kita dalam orasinya dengan panggilan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara-saudara, para pejuang Islam, para mujahidin, para mujahidah, para aparat keamanan, polisi yang beragama Islam, bahwa Islam mempersaudarakan kita. Dengan persaudaraan kita akan menjadi kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir, kafir liberal, kafir sekuler, kafir komunis, kafir Buddha, kafir Syiah, semua mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam dan untuk membunuh kaum muslimin. Allah berkata, Allah berfirman, jika kamu tidak lakukan hal itu, maka akan terjadi kerusakan yang besar, akan terjadi fitnah yang besar. Surah Al-Anfal ayat 73. Biasanya kita membaca ayat-ayat Allah di masjid, di musola, dan di ruang-ruang yang telah ditentukan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita baca ayat-ayat Allah di tempat yang sengaja dipilih pada hari ini, yaitu tempat lokasi titik nol di Yogyakarta. Apakah yang kita inginkan? Apakah yang kita maukan? Sehingga kita tidak berada di masjid, tetapi malah memilih tempat yang panas di bawah terik matahari. Panasnya hati yang disebabkan karena kejahatan Buddha, panasnya hati yang disebabkan karena kejahatan komunis, panasnya hati yang disebabkan karena kejahatan Syiah yang menipu kaum muslimin beribu tahun lamanya, yang mengklaim diri mereka muslim, ternyata mereka tidak lahir kecuali untuk membenci Islam dan menghina para sahabat-sahabat dan menuduh istri-istri Nabi sebagai pelacur-pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah telah memberitahu kepada kita bahwa musuh Islam itu ialah Yahudi dan Nasrani.
dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 120, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal huda hudallah." Ya. Allah berfirman, sekali-kali orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan suka kepada kamu sehingga mereka dapat memurtadkan kamu dari agama kamu. Pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada Nabi Muhammad dan umatnya sejak dahulu sehingga hari kiamat. Ternyata ada orang yang lebih jahat dari Yahudi dan Nasrani, yaitu Syiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena bencinya Syiah kepada Islam, ulama-ulama Syiah berkata, kita tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan ahlu sunnah. Ya, dalam hal Tuhan, dalam hal Nabi, dalam hal imam. Karena orang sunnah berkata Tuhan mereka adalah Tuhan yang menjadikan Muhammad sebagai nabinya. Dan pengganti Nabi adalah Khalifah Abu Bakar. Kita tidak mau bertuhan dengan Tuhan seperti itu. Dan kita juga tidak mau bernabi seperti nabi itu. Dan tidak mau berimam seperti imam itu. Kita mengatakan Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menjadikan Muhammad sebagai nabi dan pengganti sesudahnya adalah Abu Bakar. Itu bukan Tuhan kita, itu bukan nabi kita, dan itu bukan imam kita. Itu pernyataan orang Syiah. Karena itu dengan pernyataan ini orang Syiah sudah membedakan dirinya. Syiah bukan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena Tuhan orang Syiah bukan Tuhannya orang Islam. Nabi orang Syiah bukanlah nabinya orang Islam. Ya. Imam orang Syiah bukan imamnya orang Islam. Tuhannya Nabi orang Islam ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabinya orang Islam ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan imamnya orang Islam ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan imam-imam sesudahnya. Sedangkan orang Syiah tidak mengakui itu. Kata orang Syiah, Nabi Muhammad gagal membina umat ini. Karena sesudah wafatnya Nabi Muhammad seluruh umat Islam murtad kecuali 3. Yaitulah Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Semua umat Islam selain 3 ini adalah kafir dan murtad. Termasuk kita semua ini oleh orang Syiah dituduh sebagai orang murtad. Maka oleh karena itu, kalau di Indonesia, kalau di Iran orang Islam dibantai setiap hari, ulama-ulama Sunni dibunuh, dikuliti di Syiah, dan tidak ada masjid Sunni yang ada di Iran. Tetapi di Indonesia, orang-orang Syiah dengan menjual dengan nama Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Rasul, cinta kepada Ali, cinta kepada Husain, cinta kepada Hasan. Mereka mengklaim diri mereka cinta kepada Ahlul Bait, tetapi sesungguhnya itu adalah taqiyah. Itu adalah kebohongan. Mereka orang-orang Syiah menghina Nabi. Mereka orang-orang Syiah menghina Ali. Mereka orang-orang Syiah menghina Husain. Mereka orang Syiah menghina Hasan. Mana hinaan mereka kepada Nabi? Mana hinaan mereka kepada Ali? Mana hinaan mereka kepada Hasan dan Husain? Jemaah rahimakumullah. Ya. Mereka membawa hadis palsu. Katanya Nabi bersabda, barang siapa nikah mut'ah 1 kali. Saudara-saudara tahu apa nikah mut'ah? Apakah tahu nikah mut'ah? Nikah mut'ah lain dari nikah kontrak. Nikah kontrak itu adalah melacur. Mereka membawa hadis palsu yang katanya Nabi